kepikiran sih bakal ganti ini aja ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dimudahkan rezekinya guys. Jadi sore ini gue mau coba ke JPRR karena ini motor kalau di parkiran berat banget guys, mau maju mundurin gitu ya, takutnya si lahar ban memang udah gak bagus ya, atau udah kurang stempet atau apalah, intinya agak berat aja. Jadi kayak yang direm gitu. Sekalian memeriksakan fast rem juga. Nah tapi ini kan udah jam 5 lebih nih ya sebenarnya. Jam 5 sih, jam 5.07. Sebenarnya sorean sih. Gue mau coba ke JPRR. Siapa tahu masih bisa ngelembur. Kadang bengkel-bengkel gitu kadang ya gitu, kadang suka ngelembur. Pernah ngelihat sampai jam 8 itu masih buka gitu kan. Sebenarnya udah tutup, udah nggak nerima customer, cuman masih terang, bengkelnya masih terang, workshopnya juga masih terang, masih ngerjain lah, masih dikerjain. Mudah-mudahan sih cuma ganti roller lahar aja sih bisa ya. Mudah-mudahan sekali yang ngajak jalan ini si Raiden, udah lama juga kita ya dekat-dekat aja lah. Kalau jalan itu sih gak ada masalah ya, cuman ya kalau mundurin sendiri kitanya di motor kita terus maju mundurin motor tuh kayak yang nggak lancar puter si bannya, kayak ada yang nahan gitu ya, antara kanvas atau lar, antara itu guys. Jadi kebetulan si JPRR nya ini juga dekat, tinggal nyebrang belok kiri itu, di seberang itu udah JPRR, cuman kita harus putar dulu, putar balik depan MTC guys, MIM. Jadi agak memakan waktunya di sana. Enaknya sistem besar tuh gitu guys, sekali gas ngebetot. Teman-teman yang masih berikhtiar, gue doain ya, mudah-mudahan suatu saat bisa kembali motor impian guys. Gak ada yang gak mungkin guys, semua bisa mungkin terjadi kalau kitanya ada kemauan, kitanya berusaha. Macet. Oke.
nabrak nih pas lagi jam-jam macet guys. Apa lah. Oke, kita lihat dulu ke dalam guys. Oke, coba yang depannya juga, belakangnya aman. Belakangnya aman, depannya nih kayaknya nih. Oh, keset ya? Nah, itu dia berarti masalahnya keset nih. Antara lahar mana itunya? Kanvas. Kayak si kaliper domain. Oh gitu. Udah kita cek lebih lanjut aja guys ya. Betul udah ketahuan tuh dari situ penyakitnya. Ya teman-teman, jadi permasalahannya dari kaliper. Karena motor gua kan jarang dipakai ya, jadi ya mungkin ada agak macet kaliper yang sebelah kanan. Jadi ya harusnya kalau kita ngerem itu di calonnya dia nggak balik. Nah ini kan ada dua, yang atas kebalik, yang bawah nggak diem. Nah jadi masalahnya di sana. Sekarang lagi coba dibenerin, mudah-mudahan nggak lama dan bisa dibenerin gitu ya. Kalau nggak, gue mau ganti motor aja guys pakai ini 636. Oke, jadi udah ketahuan sementara dari sininya guys. Nah, yang ini normal, nah yang ini macet nih. Makanya ini agak-agak panas. Mungkin karena gesekan kali. Yang kiri nggak sekalian diperiksa aja. Sekalian ya kagok ya. Oke, berhubung motor lagi dibongkar ban depannya, tapi ada kemungkinan katanya kalipernya kurang main, atau lagi dicek lah. Kita lihat ada motor apa aja di sini sekarang. Nah, ada 636 guys. 636, kepala koda OZ, selang udah pakai Samco. Wah ini udah oke lah. Olin, string damper, karbon sudah oke lah. Lalu ada OGS. Yang lainnya motor pegawai. Akhirnya beres juga. Coba kita wawancara ini Pak Dokter. Jadi masalahnya apa Pak Dokter? Dari piringannya udah aus sama kapas. Piringannya aus. Terus sama itu karet kaliper Kalipernya kenaon? motor. Jadi PR Ya masih ganti kanvas. Ya itu perawatannya kalau mulanya. Guys, GPRR ya. Depan depo bangunan. Oke teman-teman, gua udah selesai. Jadi permasalahannya apa nanti kita selesai kita ngobrol di motor aja kali ya sambil ready pulang. Oke? Oke guys, sudah selesai kita. Sekarang kita pulang guys. Kita coba dulu. Kita benerin ya. Aduh, tuh kan, nah kalau kayak gini kan enak. Kalau sebelumnya, wah gila lah, berat banget tuh. Yuhu, ngeleser. Jadi sebelumnya itu, nah kayak gini mau mundur gitu, buset beratnya udah mau motornya memang berat, ditambah lagi sekali per yang kunci.
Aduh, jadi setengah mati mau ngeluarin motor juga gitu guys. Ntar ya, kita cari aman dulu. Kita ceritanya di motor aja deh, sekalian di jalan. Oke, kosong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan enak nih, jadi lebih ser gitu, apa, lebih agak losor bahasa Sunda nama guys. Waduh, enak, kerasa banget. Jadi kayaknya buat teman-teman nih yang punya motor besar, mau motor apapun sih, nggak harus Z 800 ya, motor kecil juga, kalau memang motornya jarang dipakai guys, ngedok di rumah gitu ya, apalagi di pedok, ya bisa kemungkinan terjadi hal yang sama seperti yang gue alami guys ya. Bukan masalah besar kok, jadi buat teman-teman gak usah panik. Gak usah panik, maksudnya waduh harganya mahal gini-gini ya. Mahal relatif lah ya, kalau mau murah mah jangan beli moge gitu. Karena nggak apa ya, nggak setiap saat harus ganti gitu, enggak juga, bisa kok diakalin, dibenerin ya, buktinya bener juga. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih kenapa nih ini motor gara-garanya sampai susah maju mundur, itu berat, sampai kunci lah istilahnya gitu ya, istilah gampangnya dia si kaliper sebelah kanannya agak kunci, dia nggak ngebalik. Pertama, penyebab utamanya itu kotor guys ya, karena dia dicuci terus dipakai, cuci pakai, apalagi lama nggak dipakai gitu kan. Nah, pas motor kita pakai itu kan otomatis debu-debu itu kan masuk, debu, terus bekas serpihan kanvas lah, oli. Nah, jadi di dalam kaliper ini dia ada kayak dua cincin gitu, ada 4 jumlahnya ya, atas bawah. Nah, yang atas dia ngebalik, nah yang bawah dia nggak ngebalik guys gitu. Jadi pas kita rem nih, misal kita rem kan dia kan ngapit si kanvas. Nah, pas kita handle kita buka, harusnya kan dia ngebalik. Nah, ini enggak gitu yang bawahnya gitu, ketahuannya gitu. Jadi si kaliper yang sebelah kanan itu agak panas tadi, karena ya gesekan piringan sama kanvas, karena dia nggak balik gitu kan. Nah, akhirnya tadi dibersihin bisa guys. Gue juga udah deg-deg, takutnya nggak bisa dibenerin kan. Waduh, nggak murah, mahal juga. Atau kagok aja ganti Brembo tadinya. Cuman berhubung bisa dibenerin dan ya alhamdulillah ini normal, dan itu sesuatu yang wajar sih kata si Pak Dokter. Hal wajar. Motor apapun bisa terjadi, mobil juga bisa kejadian kalau memang jarang dipakai. Makanya memang terlalu sering tidak dipakai juga nggak baik juga ya. Ya makanya kalau kita sayang sama motor, mobil, pakai aja lah. Gue juga ini memang salahnya, memang ini udah lama banget nih motor nggak dipakai. Apa ya, lagi malas aja guys. Lagi seneng metikan gitu teman-teman ya. Jadi
perawatan itu harus. Nah, gue nggak ada masalah sama perawatan karena di motor gue jamin 1000% terawat. Apapun masalah yang ada di motor ini gue nggak pernah lama-lamain, paling lama sehari 2 hari lah, itu pun nunggu waktu aja, nunggu waktu gue kosong baru gue ke bengkel langsung dibenerin. Ini kayak ini kayak gitu, gue ngerasa ini motor udah seminggu ini kok berat banget emang ngeluarin motor gitu, padahal cuman ngedorong ke belakang, ke depan karena mengeluarin motor yang lain gitu ya, beratan yang lebih lah, cuman gue belum ada waktu aja. Baru hari ini gue ada waktu ke bengkel, udah sekalian apa namanya ngajak jalan gitu ya, sekalian ke GPRR ngecek, ternyata ya iya keset ya depannya. 2,000 years later. Oke guys, jadi barusan gue balik lagi ke GPRR guys. Jadi udah sampai workshop, ternyata berat lagi ya. Ya setelah diperiksa si kalipernya udah normal. Nah, ketemu permasalahannya, sumbernya itu adalah di master remnya guys ya. Jadi ya dibilang normal ya, karena ini udah umur juga ya, ini kan 2014 dan master remnya gue ini masih ori. Nah jadi udah agak bekah itu apa ya, melar gitu. Nah jadi mau tidak mau tadi diakalin dulu, dikasih stempet, lalu di setting sementara lah ya. Itu ini udah aman sih. Barusan dicoba 2 kali muter Soekarno-Hatta, aman. Artinya mudah-mudahan udah benar, cuman tetap gua harus ganti karet di master rem ori ini, orinya 800. Lalu gue mau cari dulu di aftermarket, di marketplace. Kalau nggak ada, kita ke CKP. Feeling gue nggak tahu ya di CKP untuk 800 ini nggak ready nggak ya? Harusnya ya. Ini sama IR kayaknya harusnya sama ya. Ingat bentuk handle sama dan lain-lainnya sih harusnya sama gitu. Kalau di CKP ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya kita cari di marketplace gitu. Jadi barusan juga ya itu udah diperiksa lagi, kaliper normal dia balik. Jadi di masternya ini karena dia seret, sekarang terbuka, jadi dia neken terus gitu loh. Sekarang sih ini udah mudah-mudahan lah udah bener, sampai gua harus ganti si masternya karetnya. Kalau nggak ganti berembus sekalian mahal guys. Oke, jadi itulah suka dukanya kita pakai motor dibilang tua. Nggak tahu 2014 masuk motor tua nggak. Ya, suka dukanya deh ya, apapun motornya ya tetap harus balik lagi ke perawatan ya guys ya, karena memang pengereman ini suatu yang wajib sebenarnya harus diganti. Cuman balik lagi ke orangnya. Kalau gua mah kan orangnya fungsionalnya aja, karena menyesuaikan dengan karakteristik gua bawa motor kayak gimana gitu. Jadi kalau untuk gua pribadi sih ya nggak perlu, karena gua jarang banget yang namanya handbrake gitu. Oke, di
buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, comment, share ya. Pokoknya terus dukung channel ini guys. Nyalakan tombol loncengnya sehingga kalau gua upload video lagi teman-teman dapat notifikasi. Oke, selalu stay safe di jalan. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.